jongos-jongosnya Anies Baswedan yang kena tampol Habib Jindan gara-gara politisasi masjid. Rasain loh. Dan Habib Jindan ini mengatakan bahwa tokoh yang menggunakan masjid untuk berkampanye itu membawa sial dan didoain gak jadi. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari jongos-jongosnya Anies Baswedan yang kena tampol Habib Jindan gara-gara politisasi masjid. Rasain loh. Dan Habib Jindan ini mengatakan bahwa tokoh yang menggunakan masjid untuk berkampanye itu membawa sial dan didoain gak jadi. Kapokmu kapan? Perlu bukti. Soalnya begini, di beberapa komentar di video-video saya, ketika kita menyajikan sebuah fakta, tidak diberikan videonya, itu diberikan komentar berupa ini channel penyebar fitnah, tukang adu domba, dan sebagainya, hoax, dan sebagainya. Tapi ketika diberikan buktinya berupa video ataupun capture berita dan sebagainya, ini juga mereka mengatakan bahwa tetap ini adalah channel fitnah dan adu domba. Tapi nggak apa-apa, tetap aja saya kasih buktinya berikut ini. Silakan disimak turun. Orang dulu begitu, tahu waktu. Masjid mereka suci dari berita-berita duniawi, nggak ada urusan dunia. Ada orang dagang bilang semoga dagangan ente bangkrut, nggak laku-laku. Disuruh sumpahin gitu sama Nabi. Bilang ada orang ngumumin barang hilang, semoga tuh barang kagak ketemu. Nabi emang tukang nyumpahin orang? Kagak, itu bukan sumpahin orang, itu ngedoain. Kalau seandainya gara-gara nih harta, ente jadi menodai kemuliaan masjid, cuma gara-gara harta, itu harta bawa sial. Mudah-mudahan tuh dagangan gak laku, soalnya bawa sial. Gara-gara barang yang hilang, ente menodai kehormatan masjid. Begitu, berarti itu barang yang hilang bawa sial, mudah-mudahan gak balik. Nah kalau ada orang kampanye di masjid bagaimana? Mau kita bilang apa? Mudah-mudahan gak jadi gitu. Soalnya kenapa? Ini bawa sial. Gara-gara belum jadi aja udah menodai masjid. Gimana kalau udah jadi? Bukan tempatnya di masjid. Dengan atas dalih apapun lah mahu mahallu fi masjid. Nah, sudah jelas ya penjelasan tadi Habib Jindan bin Novel. Jadi ini sebetulnya terkait tentang safari politik yang dilakukan oleh Anies Baswedan beberapa bulan terakhir ini. Udah kemana-mana, dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai ke Papua. Dan selalu dijadwalkan ada sholat subuh berjamaah di sana, sholat Jumat di salah satu masjid. Dan yang terakhir ini kan di Surabaya, di Masjid Al-Akbar. Memang setiap saat selalu dia ikut sholat berjamaah di sana dan diberi panggung untuk berorasi. Nah, ini kan yang kemudian menjadi polemik dan diperdebatkan banyak kalangan bahwa Anies Baswedan ini melakukan politisasi masjid, berkampanye di masjid. Nah, jongos-jongosnya ini salah satunya adalah mantan rektor Bang Kumis Musni Umar. Ini mengatakan di cuitannya di akun Twitter bahwa kenapa selalu dipermasalahkan ketika Anies Baswedan berkunjung silaturahmi ke beberapa masjid. Padahal masjid ini bukan hanya tempat untuk sholat. Di sana ada diskusi politik, di sana ada diskusi ekonomi, dan lain sebagainya. Itu yang dilakukan oleh, yang dikatakan oleh Musni Umar. Ya, memang dalam beberapa kesempatan masjid ini memang digunakan untuk diskusi. Bahkan di beberapa masjid ini ada beberapa tempat untuk kajian studi Islam, kemudian juga pendidikan Islam ada di sana, TPA dan lain sebagainya. Ada tempat untuk berdiskusi ilmiah dan lain sebagainya, itu memang ada, tapi bukan untuk kampanye politik praktis seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan ini, dan juga yang beberapa bulan yang lalu dilakukan oleh Partai Umat. Ini yang harusnya dihindari, tapi itu yang jongos-jongosnya Anies Baswedan ini nggak paham, termasuk Musli Umar.
Mereka jadi nggak paham, menganggap bahwa ini kalau orang Jawa bilang digebiah uyah begitu. Dipukul rata bahwa semua aktivitas yang dilakukan di masjid ini sah. Padahal kalau kita lihat di video tadi yang disampaikan oleh Habib Jindan, dulu ketika zaman Rasulullah, ada salah satu masjid ini digunakan untuk berdagang. Tadi kan dibilang untuk dibuat untuk berdagang, untuk jualan. Dan didoakan sama Nabi, jualannya nggak laku. Karena apa ya? Karena jangan dinodai urusan duniawi, dicampur adukan dengan ketika dia ada di masjid. Seperti yang disampaikan Habib Jindan tadi. Dan kalau kita pernah, buat yang muslim ya, yang kita pernah belajar tentang Al-Quran dan juga hadis, ada salah satu hadis dulu menyatakan bahwa ketika azan berkumandang, tinggalkan semua, termasuk dagangan Anda, tinggalkan semua. Datang ke masjid, sholat, tinggalkan itu. Bahkan ketika sholat Jumat, yang diwajibkan bagi pria, kaum pria. Ketika kita berdagang atau berbisnis atau melakukan segala aktivitas, ketika azan Jumat berkumandang, tinggalkan semua. Sholat Jumat ke masjid, karena ini wajib. Nah, ini kan mengindikasikan bahwa apa? Ketika datang waktu sholat, ketika Anda datang ke masjid, tinggalkan semua. Tinggalkan urusan duniawi, termasuk urusan politik. Masa gitu aja nggak paham sih, Mus? Katanya profesor. Dan ini memang yang dilakukan oleh Anies Baswedan. Kampanye ini dilakukan di beberapa masjid. Setiap kali kunjungan ke berbagai kota, selalu disisipkan di sana ada sholat subuh berjamaah, entah itu sholat Jumat, dan memang kebanyakan memilih hari Jumat. Karena memang disisipkan selalu di sana sholat Jumat. Seolah-olah ingin menunjukkan bahwa Anies Baswedan ini adalah sosok yang religius. Nah, kemudian yang paling terbaru ini adalah ketika ada seorang mantan putri Indonesia asal Papua Barat, Olfa Alhamid. Dia umroh, kemudian di depan tanah suci, dia di depan Ka'bah, di Masjidil Haram. Dia membentangkan foto Anies Baswedan dan Surya Paloh. Dia berkampanye di sana. Jadi tujuannya datang ke Masjidil Haram, ke depan Mekah, bukan kepengen dilihat oleh Allah, kepengen dilihat oleh Surya Paloh. Padahal kalau kita bilang dia ini pendidikannya juga nggak kaleng-kaleng, cukup mentereng. Apalagi dia ini adalah mantan putri Indonesia asal Papua Barat. Dan pada waktu tahun 2015, dia ini masuk 5 besar. Tapi kalau sudah terpapar virus kadrun, ya kayak gini jadinya. Kopong otaknya. Jangankan masjid-masjid yang ada di Indonesia. Masjidil Haram loh, di depan Ka'bah loh. Dibuat untuk kampanye. Dan kalau kita lihat akun Twitternya dari Olfa Alhamid ini, di situ dia dituliskan namanya Olfa Alhamid, calon menteri. Dengan demikian apa? Dia memang berharap sekali kalau misalkan Anies Baswedan ini nanti jadi presiden. Dan dengan jilatannya dia, yang dia lakukan sekarang bahkan mendowngrade moralnya untuk berkampanye di depan Ka'bah. Dia berharap kalau Anies jadi presiden, dia diangkat jadi menteri. Sampai serendah itu. Mendowngrade moralnya di depan Ka'bah, berkampanye, direkam dan disebarkan di media sosial. Bikin malu umat Islam Indonesia. Kalau misalkan ini tadi ketahuan oleh polisi Arab Saudi. Seperti beberapa orang yang membentangkan bendera Demokrat pada waktu itu, kemudian juga membawa spanduk, membawa kampanye di sana. Apa yang terjadi? Malu-maluin. Inilah yang sebetulnya sama, yang selalu saya bilang ketika Anies Baswedan mengatakan attitude atau tingkah laku dari pendukung ini mewakili orang yang didukung. Ya ini, mereka ini. Sama 11-12 antara Anies dan kacung-kacungnya. Dan yang paling epic, yang paling konyol lagi, ketika Anies Baswedan disinggung tentang mencuri start kampanye, dia bilang ini bukan mencuri start, dia bilang. Ini adalah akselerasi. Percepatan. Padahal ini bukan ya memang lebih cepat, tapi jangka waktunya jadi lebih panjang. Dan ini memang menjadi sebuah pelanggaran. Untungnya memang dia belum nobatkan menjadi calon presiden, masih bakal calon. Jadi kemungkinan Bawaslu belum bisa memberikan sebuah peringatan atau memberikan sanksi karena memang belum ditetapkan sebagai calon presiden, masih bakal calon.
Tapi masih bakal calon aja sudah seperti ini. Sudah mempolitisasi masjid, kemudian memanfaatkan agama untuk berpolitik. Apalagi kalau misalkan nanti menjadi calon. Kan bahaya. Bisa jadi pilkada seperti di 2017 pilkada DKI tadi terulang. Ini makanya kita mencoba kita lawan ini. Jangan sampai terutama bukan hanya umat Islam, seluruh umat yang beragama yang ada di Indonesia. Jangan sampai tempat ibadah, kesuciannya, kesakralannya dinodai oleh politik-politik praktis untuk berkampanye seperti yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan kacung-kacungnya itu. Jangan sampai. Mari kita jaga tempat ibadah kita untuk tetap kita beribadah dengan khusyuk tanpa dinodai oleh kampanye dan politik praktis. Setuju ya? Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Salam damai untuk Indonesia.